Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad Kota Sampit rahimakumullah. Jika kita berbicara tentang kesabaran, maka yang berada pada posisi paling puncak kesabaran adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah uswah dan teladan untuk kita semua. Siapapun yang menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan, maka akan memperoleh kesuksesan sebagaimana kesuksesan itu telah diraih oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, disinilah letak pentingnya kita untuk terus mengkaji dan mengulang untuk mengkaji sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Masalah dan persoalan apapun yang kita rasakan di dunia ini, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pun pernah merasakan dan menjalaninya. Beliau SAW menjalani dan mengalaminya. Beliau hadapi itu semua dengan kesabaran, maka semestinya kita pun demikian juga menghadapi semua masalah itu dengan kesabaran. Mau berbicara tentang apa? Di sana ada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan contoh dan teladan untuk kita semua. Nabi Muhammad SAW bahkan jika dibandingkan dengan apa yang kita alami, beliau berkali-kali lipat lebih berat masalah dan persoalan yang dihadapi. Akan tetapi beliau SAW memberikan contoh untuk kita dan beliau sukses. Maka tugas dan kewajiban kita sebagai umat dan pengikut beliau adalah untuk mengikutinya serta meneladaninya. Nah, Nabi Muhammad SAW itu sudah mengalami masa-masa yang kalau dalam bahasa kita tanda petik itu masa-masa yang sulit. Itu sejak lahir bahkan. Nabi Muhammad SAW lahirkan sebagai anak yang yatim. Ayahnya telah meninggal. Disusul berikutnya, siapa yang meninggal dunia? Ibunya. Lalu satu persatu orang yang dekat dengan Nabi SAW meninggal dunia. Kakeknya, Abdul Muttalib. Kemudian setelah itu, Abu Talib, pamannya. Orang yang paling membela dan berada di garis terdepan di dalam menolong Nabi Muhammad SAW. Setelah itu istrinya, Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Orang yang paling besar pengaruhnya di dalam semangat berdakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang-orang tercinta dan terdekat Nabi SAW meninggal dunia semasa beliau hidup. Ada pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib, ada 3 orang putrinya, 1 orang anak laki-lakinya. Itu semua meninggal dunia semasa Nabi Muhammad SAW masih hidup. Ini kan masa-masa yang sulit. Nah,
Artinya, siapapun dari kita yang mengalami masa sulit dikarenakan orang yang dia cintai, orang yang paling dekat dengannya meninggal dunia, ingatlah selalu bahwa Nabi Muhammad SAW pun pernah mengalami. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersabar. Kita tidak punya alasan untuk kemudian terus tenggelam dalam kesedihan. Kita tidak punya alasan. Kenapa? Nabi Muhammad pun SAW pernah diuji dengan hal yang sama. Orang-orang tercinta itu kan ya, meninggal. Sallallahu alaihi wasallam. Hidup seorang diri tanpa orang tua, tanpa kakak, tanpa adik. Yang ada adalah paman dan bibi. Tetapi dalam pengertian kita selama ini, orang yang hidup tanpa kedua orang tua karena sudah meninggal kedua-duanya, orang yang hidup tanpa kakak, tanpa adik, kita sering menyebutnya dengan orang yang sebatang kara. Walaupun punya paman, punya bibi, ya. Tapi tetap orang yang seperti ini dalam kacamata kita adalah orang yang sendiri hidupnya. Dan Nabi Muhammad SAW juga mengalaminya. Nah, Nabi Muhammad SAW juga mengalaminya. Tapi beliau sabar. Dalam urusan kepemilikan harta, Nabi Muhammad SAW sejak kecil itu kan sudah mandiri, bekerja menggembalakan kambing milik penduduk Mekah dengan upah. Kemudian mulai beranjak dewasa, Nabi Muhammad SAW mendapatkan pendidikan berdagang jual beli dari pamannya Abu Thalib. Nah, jadi kehidupan beliau secara materi dan harta itu juga mengalami masa-masa sulit. Bahkan setelah Nabi SAW diangkat sebagai Nabi dan Rasul, pilihan hidup yang dijalani oleh Nabi Muhammad SAW adalah hidup yang sederhana, bahkan lebih tepat dikatakan kekurangan secara fisik dan materi. Bagaimana Nabi SAW sering berpuasa. Nah, dikarenakan ketika pagi datang, beliau bertanya kepada istri, hal indaki min ta'am, punya makanan sarapan atau tidak? Tidak ada. Kalau begitu saya puasa, kata Nabi. Nabi Muhammad yang sering mengikatkan batu atau bata di perut beliau untuk mengganjal karena lapar. Nabi SAW yang rumah tangganya, menurut istri-istri beliau, marra alaina hilalun, thumma hilalun, thumma hilalun, walam yakun ma'ana illal aswadan al-ma'u wa tamru. Rumah tangga Nabi SAW yang dikatakan oleh istri-istrinya, terbit hilal pertama, kedua, ketiga, artinya 2 bulan berturut-turut. Nah, tidak ada makanan yang kami punya kecuali air dan kurma. Air minum dan kurma, air putih biasa. Tapi sahabat-sahabat Ansor terutama, tetangga-tetangga beliau sering mengirim makanan. Tapi itu pilihan hidup Nabi SAW. Nah, rumah Nabi SAW sederhana. Bahkan saya yakin banyak dari kita yang lebih kaya dalam hal ini dibandingkan Rasulullah. Perabot rumah tangga dan perkakas pun demikian. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapapun di antara kita yang kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena atau dalam bentuk kekurangan harta menurut kita, ya, fasilitas penunjang yang tidak lengkap, ingatlah selalu bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mengalami hal yang sama, bahkan lebih berat dibandingkan apa yang kita rasakan. Sehingga kita tidak punya alasan untuk berkeluh kesah. Sehingga kita tidak punya alasan untuk kemudian bersedih. Sehingga kita tidak punya alasan untuk kemudian tidak berbuat sesuatu untuk Islam. Nabi Muhammad SAW saja seperti itu kehidupannya, secara materi dan fisik. Karena beliau mendidik, ya, serta melatih kita, nah, untuk hidup itu menerima zuhud qanaah. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, mau berbicara tentang apa lagi mengenai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sakit
apabila jatuh sakit, panasnya tubuh dan demam yang beliau rasakan itu 2 kali lipat lebih panas dibandingkan panas yang biasa kita rasakan. Itu 2 kali lipatnya. Pernah Nabi SAW sakit dijenguk sahabat-sahabatnya. Ketika dia kaget, panas sekali. Sahabat yang menjenguk mengatakan, ya Rasulullah, innaka la yu'ak. Wahai Rasulullah, Anda pun merasakan demam seperti ini. Iya, kata Nabi. Saya juga merasakan panas, demam seperti kalian. Bahkan 2 kali lipat dibandingkan panas dan demam yang kalian rasakan. Itu Nabi SAW. Nah, Nabi SAW pernah mengalami masalah sulit, kesakitan karena diracun makanannya oleh orang Yahudi. Nabi Muhammad pernah bertamu di perkampungan Yahudi. Nabi diracun, sempat makan, dan pengaruhnya itu terus terbawa. SAW sakit karena akibat racun. Kalau demikian, apa alasan kita berkeluh kesah ketika sakit? Nabi SAW juga pernah berdarah-darah karena gigi seri beliau retak atau bahkan patah. Pipi beliau berdarah akibat pertempuran melawan orang-orang kafir. Sakit itu. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah berbicara seperti ini, kita nggak punya alasan lagi untuk berkeluh kesah waktu sakit. Sakit yang kita derita belum seberapa bila dibandingkan dengan sakit yang pernah diderita oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang demamnya aja kalau misalkan rata-rata kita 40 derajat Celcius sudah kepanasan, coba bayangkan kalau 2 kali lipatnya. Subhanallah, luar biasa. Nah, mungkin kalau kita nggak tahan, seandainya kita diberi panas tubuh seperti panas tubuhnya Nabi saat demam, saya yakin kita belum tentu mampu. Udah step kejam. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau dimusuhi, dibenci oleh orang, lalu kemudian kita kecil hati, menyerah dan putus asa. Ini disebabkan karena belum mampu secara maksimal mencontoh serta meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang membenci dan memusuhi itu kerabat dekatnya sendiri. Bukan cuma sekedar memusuhi dan membenci, bahkan mereka ingin membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebabkan dakwah yang beliau sampaikan. Dikarenakan beliau mengajarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakatnya waktu itu. Dibenci dan memusuhi. Nah, pamannya Abu Lahab, kerabat-kerabat dekatnya, masyarakatnya membenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi apakah itu dijadikan alasan Nabi lalu berhenti, kemudian mundur, apalagi jalan ke belakang? Enggak. Nah, artinya siapapun dari kita yang diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena disebabkan ingin mengamalkan Islam semurni-murninya, ingin kembali kepada ajaran Nabi Muhammad SAW lalu dibenci dan dimusuhi. Nah, kita tidak punya alasan untuk sedih, kita tidak punya alasan untuk mundur, kita tidak punya alasan untuk patah semangat, karena ternyata Nabi Muhammad pun mengalami hal yang sama, bahkan lebih dari apa yang kita alami. Nah, dan itu semua dilalui dan dijalani oleh Nabi Muhammad SAW dengan bersabar. Nah, memang yang membedakan ya kesabaran. Nah, yang membedakan kesabaran. Coba bayangkan, seberapakah besar kesabaran Nabi SAW. Marilah kita jadikan sebagai sebuah pelajaran dan pembelajaran untuk kita semua. Nah, agar kita yakin bahwa ternyata kita belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya. Sehingga tidak punya alasan untuk tidak sabar. Tidak punya alasan untuk kemudian berhenti di tengah jalan. Kita nggak punya alasan. Walaupun kita dimusuhi, walaupun kita dibenci. Apakah pernah kita mengalami seperti yang dialami oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi mengajak kebaikan kepada umat, kepada masyarakatnya. Pamannya yang bernama Abu Lahab itu
terus mengikuti dari belakang sambil mengatakan jangan percaya, dia ini keponakan saya paman kandungnya, anak ini gila. Jangan percaya. Pernah kita mengalami dakwah seperti itu? Bayangkan kalau misalkan saya ceramah ini, kultum subuh misalkan. Kita harus kembali kepada Quran dan Sunnah. Terus ada orang di samping saya mengatakan, jangan percaya. Ngawur ini omongannya. Kita setiap kali bicara, orang yang di samping kanan kiri saya selalu mengatakan, jangan percaya, ngapusi, bohong orang ini. Itu ngibul aja. Hei, pernah ngalami seperti itu? Nggak pernah. Ini Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan wahyu dari Allah. Setiap kali beliau berbicara, paman kandungnya Abu Lahab. Nah, paman kandung Abdul Uzza bin Abdul Muttalib namanya. Itu dari belakang ngikutin aja. Jangan percaya, bohong. Saya paman kandungnya loh. Ini keponakan saya. Kena sihir ini. Diam. Jangan ikuti. Bohong. Tapi Nabi Muhammad sabar. Apa pernah Nabi Muhammad balik badannya? Paman, diam. Nggak pernah. Amin. Apa pernah Nabi Muhammad SAW kemudian mengatakan, paman jangan ikut-ikutan, om. Apa kamu ini om? Enggak. Nabi terus menyampaikan, walaupun di belakangnya diikuti bersama Abu Lahab ini. Jangan ikut, jangan mau. Amin. Apa pernah sampai seperti itu? Kita mengalami seperti yang dialami Rasulullah. Lalu apa alasan kita untuk kemudian kecil hati? Lalu apa alasan kita untuk marah dan emosi? Lalu apa alasan kita untuk membenarkan bahwa sudahlah, cukup sampai di sini saja, saya nggak tahan dengan kenyataan seperti ini. Dibenci, dimusuhi, dijauhi, didustakan, difitnah dengan hal-hal yang sifatnya keji, ya, dituduh dengan prasangka-prasangka yang dibuat-buat. Ya. Nabi Muhammad SAW mengalami yang seperti itu semua. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau cuma diusir, ya, dikata-katain kasar, itu sudah biasa dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dikhianati juga seperti itu. Bagaimana pengkhianatan orang-orang Yahudi? Nah, saat umat Islam sedang menghadapi serbuan dari musuh berasal dari luar kota, Nabi Muhammad menghadapi di perbatasan. Orang-orang Yahudi yang sebelumnya sudah terikat dengan perjanjian gencatan senjata, justru malah membatalkan perjanjian gencatan senjata itu. Mereka mengatakan secara terang-terangan membela sekutu bagi musuh-musuh Islam yang berasal dari luar kota Madinah. Dikhianati oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, artinya kalau mau kita cari-cari apa yang kita rasakan dan kita alami sekarang ini, ya, ternyata Nabi Muhammad SAW pun pernah mengalaminya. Pernah. Nabi Muhammad SAW. Coba, apalagi yang belum kita rasakan? Dan tidak pernah dialami oleh Nabi SAW. Bagi kita yang sudah berkeluarga, nah, dengan lahirnya anak, putra putri kita, itu kan ujian dan cobaan juga. Nabi Muhammad pernah mengalaminya. Anak beliau meninggal dunia, yang laki-laki, yang besar-besar hidup, nah, sampai kemudian meninggal dunia yang 3 dari mereka. Nah, Ruqayyah, Zainab dan Ummu Kalsum. Nah, Nabi SAW pun mempunyai istri-istri yang tidak, kalau dalam bahasa kita, memberikan keturunan. Nabi Muhammad tidak mempunyai keturunan dari istri-istri yang lain. Tapi beliau hadapi dengan sabar. Nah, kalau kita temukan kenyataan ada di antara kita, saya tidak ingin menyinggung perasaan. Saya tidak ingin menyakiti hati, demi Allah tidak. Tapi marilah kita berbicara atas nama sunnah Nabi. Mungkin ada di antara kita yang diuji oleh Allah, hidup berkeluarga rumah tangga 10 tahun, 20 tahun, belum juga punya keturunan. Nabi Muhammad SAW pun pernah mengalami yang seperti itu. Menikah dengan sekian istri yang memberikan anak. Artinya Nabi Muhammad mempunyai anak hanya satu. Siapa? Khadijah binti Khuwailid. Dari Aisyah tidak, dari Hafsah tidak, dari Zainab tidak, dari Juwairih tidak, dari Safiyah tidak. Istri-istri yang lain dari Ummu Salamah tidak ada keturunan.
Tapi Nabi SAW sabar. Luar biasa kan? Itu Nabi SAW. Nah, lalu alasan kita apa sih? Nah, untuk tidak bersabar. Alasan kita untuk tidak bersabar apa coba? Nggak punya. Ketika kita bersabar pun bukan dalam posisi mau nggak mau. Latar belakang dan dorongan kita untuk bersabar itu bukan karena ya terus gimana lagi? Nggak ada pilihan yang lain. Bukan. Kita bersabar menjalani ini semua. Nah, berdasarkan pilihan yang mantap. Ketika menghadapi satu masalah, sebenarnya kan banyak pilihan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan semua mungkin kita lakukan. Tapi dengan mempertimbangkan secara baik-baik, kita ingin mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita menjatuhkan pilihan pada kesabaran. Bukan karena ya gimana lagi, nggak ada cara yang lain. Ya udahlah, sabar aja. Ya silahkan bersabar seperti itu, tapi yang kita carikan sabar apa? Pada nilai dan kadar yang paling puncak. Maka Nabi Muhammad SAW menyebutnya dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, innamas sabru indas sadamatil ula. Nah, waktu itu Nabi Muhammad SAW melintasi sebuah pemakaman, kuburan. Beliau menyaksikan seorang wanita menangis, menunjukkan wanita tersebut kurang bisa menerima dengan kematian orang yang dia cintai. Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat untuk sabar. Tetapi wanita itu tidak sadar waktu tersebut. Mungkin karena sedih atau kurang bisa menguasai perasaan. Itu tidak sadar bahwa yang memberikan nasihat itu adalah Nabi Muhammad. Kata wanita tersebut, ilaika anni. Pergi sana, jangan ikut campur urusan orang. Nabi Muhammad tetap, lihat sabarnya luar biasa. Bukan, kamu gak kenal saya ya. Coba lihat balik badan. Nabi Muhammad SAW diusir kalau dalam bahasa kita. Diusir oleh wanita tersebut, ilaika anni. Sana pergi. Jangan mencampuri urusan orang. Pergi. Nabi Muhammad pergi. Ya Allah. Zaman sekarang kan itu. Baru pangkat kecil aja. Kamu gak kenal saya. Pangkatnya kecil nih. Anggota ini. Ya anggota Pratu, Ampara Prada. Kan itu. Mohon maaf ya. Kamu gak kenal saya. Ketua RT ini. Kamu kenal sama saya. Ini pimpinan saya ini. Masya Allah. Kamu gak kenal. Saya ini anaknya anggota dewan. Terus emang kenapa kalau anaknya anggota dewan? Harus dispesialin gitu. Lihat Rasulullah sabarnya luar biasa. Nabi Muhammad diusir bahasanya. Pergi melanjutkan perjalanan. Bukan memberikan wah dasar wanita itu. Enggak. Setelah selesai tengah-tengahnya, baru orang memberitahu, kamu tahu nggak siapa dari siapa? Nabi Muhammad. Nyesal baru. Dikejar. Ya Rasulullah saya nggak tahu tadi. Baru Nabi Muhammad memberikan nasihat, innamas sabru indas sadamatil ula. Hakikat sabar yang sesungguhnya itu, puncak kesabaran itu justru ketika engkau bisa bersabar saat peristiwa itu pertama kali terjadi. Nah, sabar itu sehingga bertingkat-tingkat. Misalkan, contohnya, ya kan, katakan handphone lah. Contoh handphone. Ya, mungkin karena kita yang teledor juga. Naik, ini contoh aja ya. Contoh, naik kapal. Mainan HP di pinggir kapal. Jatuh. Belum laut. Kan itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, sudah di luar kemampuan kita. Nah, hakikat sabar itu ketika HP ini jatuh, kita ngerti, pure langsung. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah enggak kepikiran lagi. Aduh, gimana? Aduh, enggak. Justru ketika peristiwa yang bagi kita berat dan sulit itu terjadi, kemudian kita bersabar, itu puncak kesabaran itu di situ. Pure jatuh. Langsung orang, aduh sabar ya. Justru pada tingkatan yang alhamdulillah punya alasan untuk beli HP baru lagi. Terus data-datanya bisa dicari. Nomor kontaknya hilang, bisa dicari.
Sudah kemarin sempat kayak salun. Udah selesai. Itu yang namanya puncak kesabaran. Dan tidak semua orang bisa sampai ke sana. Kita semua diberi peluang dan kesempatan bisa sampai ke sana insyaallah ta'ala. Asalkan kita mau berlatih, latihan terus, belajar. Sehingga hal yang sulit dan sesulit apapun yang kita hadapi, maka sikap pertama kita adalah sabar. Alhamdulillah. Oh gitu, nggak kagetan gitu ya, nggak kagetan. Innamas sabru 'inda sadamatil ula. Sabar itu hakikatnya justru ketika peristiwa yang membuat kita sedih itu pertama kali terjadi langsung menerima. Bukan, gimana ya, udah nanti 2 hari 3 hari, udahlah sabar aja lah. Sudah 2 hari, sudah 3 hari baru, ya udah sabar aja. Alhamdulillah masih mau ingat untuk sabar. Tapi kalau kita berbicara tentang puncak kesabaran, hakikat kesabaran justru ketika saat peristiwa yang membuat kita sedih itu terjadi pertama kali. Innamas sabru 'inda sadamatil ula. Nah, kembali kepada pembahasan tadi, ma'asyiral muslimin, jemaah salat maghrib, Masjid Al-Jihad Kota Sampit, Kalimantan Tengah. Ya kan? Rahimakumullah. Jadi, artinya apapun yang sekarang ini kita masukkan dalam daftar masalah dan problem kita, apapun itu, urusan dunia, apalagi urusan akhirat, ingatlah bahwa Nabi Muhammad SAW pun pernah mengalaminya. Yang membedakan, dan memang jauh berbeda, beliau menghadapinya dengan kesabaran, sehingga mendapatkan ridho dari Allah, lalu diberikan jalan keluar yang terbaik. Kita masih dalam taraf belajar terus. Sehingga ketika kita menghadapi masalah, kok merasa solusi atau jalan keluarnya sulit, atau kita rasakan kok terlalu lama, solusinya mana, jalan keluarnya mana, itu karena kualitas kesabaran kita yang harus perlu ditingkatkan. Nah, dari beberapa contoh ujian dan cobaan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW tadi, coba kira-kira mungkin ada yang bisa membantu saya. Kira-kira masalah dan persoalan apa yang kita hadapi di dunia ini? Nah, belum saya sebutkan tadi. Apa coba? Hefli. Apa coba? Saya yakin, insya Allah, kita bisa memberikan jawaban untuk semua masalah yang kita hadapi, yaitu Rasulullah juga pernah mengalaminya. Rasulullah sabar, masa kamu nggak sabar? Apa? Ini Pak Mul ini. Gimana? Sebenarnya itu sudah pernah dialami Rasulullah. Ini pertanyaan dari Pak Mul ini ya. Pak Mul dari Pangkalan Bun, biar jelas ini. Nasional loh yang mendengarnya Pak Mul. Bu Mul ikut dengar nanti. Kata Pak Mul ada satu apa? Kita mau poligami ini. Lalu kemudian ditentang sama istri, atau misalkan tidak disetujui oleh istri. Rasulullah pernah waktu melamar Ummu Salamah, ingat nggak? Ummu Salamah sahabiat Nabi, suaminya meninggal dunia, Abu Salamah. Padahal ini kan orang-orang pertama hijrah Habasyah, 2 kali hijrah. Kan itu. Ummu Salamah pengen nangis-nangisnya. Pokoknya saya pengen nangis, tangisan yang tidak pernah dikenal oleh sejarah, saking pengen nangis sekali. Tapi kemudian ingat sabda Nabi. Nabi mengatakan, barang siapa diuji, kemudian dia berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala untukku atas musibah yang aku alami. Kemudian berikanlah ganti yang terbaik untukku. Allah akan berikan ganti yang terbaik. Langsung dibaca doa itu oleh Ummu Salamah. Tapi berpikir, yang lebih baik dari Abu Salamah itu siapa? Gak ada laki-laki yang lebih baik dari Abu Salamah menurut Ummu Salamah waktu itu, radhiyallahu anha. Ternyata setelah masa iddahnya selesai, yang melamar siapa? Rasulullah. Jelas lebih baik daripada Abu Salamah. Mau dipoligami. Tapi alasan Ummu Salamah apa? Waktu itu disampaikan kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, saya ini punya anak. Dan saya ini pencemburu. Bodoh Pak Mun. Tanggungannya banyak. Kata Nabi Muhammad, kalau masalah anak-anak tanggungan, Allah Maha Kaya. Kan itu. Kalau masalah pencemburu, ya memang seperti itu. Dan bedanya bukan di istrinya Pak Mul, di Pak Mulnya. Kalau Rasulullah SAW mampu meredam cemburu-cemburu itu,
mampu mendidik istri-istri beliau untuk kemudian bisa menerima poligami, kita yang belum bisa mendidik istri untuk menerima poligami itu. Jadi ada Pak Mul jawabannya. Ada lagi Pak Mul? Sudah cukup ya? Cukup. Masalah pekerjaan, profesi segala macam cukup sudah. Udah ya? Nah, udah. Artinya sekarang kesimpulan yang ingin saya sampaikan dari beberapa poin tadi. Kan beberapa poin tadi saya sampaikan itu cuma konteksnya kan cerita-cerita, tapi itu kan sejarah Nabi, sirah nabawiyah. Yang ingin saya sampaikan kepada panjenengan semua hadirin yang hadir saat ini, yang ingin saya sampaikan, kita itu tidak punya alasan untuk tidak sabar. Karena apapun masalah yang kita hadapi, Nabi Muhammad juga pernah mengalaminya. Coba diulang-ulang lagi lah apa, diingat-ingat lagi masalahnya apa lagi nih Pak Ampul? Apa nih Pak Mandri? Nggak ada kan ya? Subhanallah. Jadi Nabi Muhammad itu betul-betul suri tahu dan ketika kita membaca ayat Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ayat ini lengkap selengkap-lengkapnya. Allah dalam surat Al-Ahzab kan mengatakan sungguh pada diri Rasulullah, pada kepribadian beliau ada suri tauladan yang baik untuk mereka yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Ayat ini artinya lengkap dalam hal apapun. Rasulullah adalah suri tauladan untuk kita semua. Sampai dalam kondisi, situasi, kita yakin berada dalam pihak yang benar. Kita yakin yang benar itu kita. Yakinnya kita yang benar. Tapi ternyata Nabi Muhammad lebih memilih untuk bersabar. Nah, masih ingat? Sudah ingat apa? 10 menit lagi ya. Karena kan adanya jam 7 kurang 20. Betul kan ya? 10 menit lagi. Begitu, Bang Hussein? 15 menit? 10 menit lah. 5 menit untuk persiapan sholat. Kan itu. Masih kan perjanjian Hudaybiyah ya? Perjanjian Hudaybiyah itu kan awal mulanya Nabi Muhammad bersama kurang lebih 1.500-1.400an sahabat berangkat dari Madinah mau ke Mekah untuk melaksanakan umroh. Tujuannya umroh. Bukan cari gara-gara, bukan ingin perang, bukan untuk rusuh, na'udzubillah, bukan. Sehingga beliau membawanya cuma sebilah pedang aja. Nggak ada panah, nggak ada tombak, nggak ada anak panah, nggak ada busur. Nggak ada elemen, cuma pakaian ihram sudah. Itu pun sudah pakai baju ihram. Sudah pakai ihram, bawa pedang. Wajar. Zaman dulu pedang itu sesuatu yang biasa. Kalau sekarang HP lah. Karena kalau bawa HP kan biasa ya. Kalau nggak bawa HP itu baru luar biasa. Bahkan sekarang satu orang HP-nya 2-3 sesuai dengan operatornya biar murah katanya. Yang A sama yang A. Kalau yang di telepon B operatornya pakai nomor B kan gitu ya. Berangkat umroh. Berangkat umroh. Tapi kemudian ceritanya panjang ini. Yang penting dihalang-halangi, ceritanya gitu ringkas saja. Dihalang-halangi sampai kemudian ada terjadi perjanjian Hudaybiyah. Di dalam perjanjian Hudaybiyah itu kaum muslimin secara hitam di atas putih memang dirugikan. Memang dirugikan. Dari pertama saja, waktu itu yang perwakilan dari orang-orang Quraisy adalah Suhail bin Amr sebelum masuk Islam, radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika menulis, juru tulisnya adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Tulis Bismillahirrahmanirrahim. Kata Suhail, kita nggak kenal Ar-Rahman Ar-Rahim. Tulis saja Bismikallahumma. Tulis. Ini dari Muhammad Rasulullah. Kita nggak setuju kalau tulis Rasulullah. Kalau kita sudah setuju Anda Rasulullah, ngapain juga kita tolak dan kita tentang. Tulis Muhammad aja. Muhammad dari Muhammad bin Abdullah. Mengalahnya kan luar biasa itu. Mengalahnya luar biasa Nabi Muhammad SAW. Sampai masih murotal ya. Sampai pada poin perjanjian itu. Nah, kalau misalkan ada orang Mekah Islam kemudian berangkat ke Madinah untuk pindah, MOU-nya itu loh ya. Orang Islam harus memulangkan kembali, mendeportasi ke Mekah. Tapi kalau orang Madinah berangkat ke Mekah untuk bergabung dengan orang musyrikin, tidak ada keharusan untuk mendeportasi. Merugikan nggak ini? Pasalnya ini merugikan. Kalau kita berpikir kasihan kan orang-orang Islam Mekah kalau pengen hijrah ke Madinah, nggak ada celah. Mau hijrah kemana lagi, wong? Pasal yang disepakati itu kalau berangkat ke Madinah harus dipulangkan kok. Nah,
Dalam posisi seperti itu, anaknya Suhail bin Amr, Muslim, masuk Islam, gabung ke pasukannya Rasulullah SAW pasukannya. Kata mereka, ini sekarang contohnya, pulangkan. Itu baru aja dibuat perjanjian, baru taken loh itu. Ada orang kafir masuk Islam, gabung ke barisannya orang Islam. Mereka menuntut, ini sekarang ini nih. Nabi Muhammad pulang kembali ke sana. Lah kita gimana kalau misalkan kita yang hadir tadi itu? Loh, kok saudara kita orang Islam kok dipulangkan kembali, kalau dia apa-apakan gimana? Oh, bayangkan loh. Kan itu. Tapi kemudian diteken tanda tangan. Artinya disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai sahabat Umar bin Khattab menemui sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakrin. Alasna alal haqqi wa hum alal batil, wahai Abu Bakar. Kita ini kan yang benar kan? Di atas al-haq kan? Iya, betul kata Abu Bakar. Mereka kan yang salah, mereka di atas kebatilan. Iya, mereka yang salah. Kata Umar, alaisa qatlana fil jannati wa qatlahum finnar. Abu Bakar, kalau ada di antara kita meninggal dunia, mati, kan masuk surga kan? Iya. Kalau mereka yang mati kan masuk neraka? Iya. Kata Umar, falima nu'tid daniyata fi dinina. Kalau begitu kenapa kita merendahkan diri seperti ini? Paham maksudnya katanya Umar? Kok nggak pernah aja kita? Gitu maksudnya. Kita duel aja. Wong kita bener kok, mereka yang salah. Kalau misalkan terjadi perang pun nggak rugi kita. Kalau kita mati surga, mereka mati masuk neraka kan? Itu kata Abu Bakar, iya bener. Jadi Umar tuh, gitu. Mungkin ada di antara antum yang perasaannya seperti Umar sekarang ini. Ini tuh, kok gini sih? Gitu. Kita, gimana? Gitu. Ada nggak seperti perasaan Umar sekarang ini? Nggak usah diceritakan ada apa yang terjadi ya. Sama-sama tahu kita. Pengennya gitu. Tapi apa kata Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu? Umar, innahu Rasulullah. Umar ingat loh. Beliau itu utusan Allah. Rasulullah beliau itu. Keputusan apapun yang diambil, itu pasti keputusan yang terbaik. Keputusan berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan gitu ya? Hal yang sama juga disampaikan Umar ternyata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar kan termasuk yang berani untuk berbicara langsung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama juga yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, kita kan benar. Iya, kata Rasulullah, benar. Kan itu. Mereka salah? Iya, mereka salah. Di atas kebatilan. Kalau kita mati masuk surga? Iya. Kalau mereka mati masuk neraka? Iya. Kok begini wahai Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, ya Umar, saya iya benar Al-Khattab, wahai putra Al-Khattab. Saya ini utusan Allah. Kan itu. Perasaan gimana lihat poin-poin seperti itu, Masya Allah. Dan itu. Tapi subhanallah, dengan perjanjian Hudaybiyah itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan banyak sekali kemenangan-kemenangan. Di antara poin Hudaybiyah itu kan akhirnya tahun berikut. Jadi umroh tahun itu batal. Atas permintaan orang-orang Quraisy, rencana umroh Rasulullah dan sahabatnya tahun itu harus dibatalkan. Tetapi tahun depan dipersilahkan. Itu pun diberi waktu selama di Mekah cuma 3 hari 3 malam. Lebih dari itu tidak boleh. Akhirnya pulang Rasulullah. Nah, tahun berikutnya umroh. Bayangkan selama 3 hari 3 malam umat Islam bebas bertemu dengan keluarganya, bebas untuk menyampaikan Islam, tidak perlu takut-takut lagi, karena sudah masuk dalam perjanjian. Tahun ini nggak jadi umroh, nanti umrohnya tahun depan aja. Itu pun waktunya 3 hari 3 malam, silahkan selama 3 hari 3 malam itu, ya kan? Selama 3 hari 3 malam itu orang Islam, para sahabat yang umroh di Mekah itu bisa berinteraksi bebas dengan tetangga-tetangganya, dengan sahabat-sahabatnya, dengan keluarga dan kerabatnya. Islam itu begini. Ceritakan di Madinah itu kami begini. Justru membuat mereka tertarik dengan Islam. Poin yang tadi kalau orang Mekah berangkat ke Madinah kemudian harus dipulangkan, kalau orang Madinah ke Mekah tidak boleh dipulangkan, ya kan? Apalagi kalau dari Madinah ke Mekah tidak harus dipulangkan ya. Akhirnya ada beberapa orang Mekah yang masuk Islam berangkat ke Madinah, kemudian setelah itu ada disusul harus dipulangkan, peristiwa Abu Jandal waktu itu, dan ya kan Abu Jandal. Akhirnya orang-orang Islam ini cari opsi yang lain. Mereka hijrahnya bukan ke Madinah, mereka tinggal di tepi pantai Laut Merah. Jadi orang Islam Mekah yang pengen meninggalkan kota Mekah karena sudah tidak tahan lagi dengan kondisi Mekah, mereka tidak menuju Madinah, tapi menuju bergabung di ini, perkampungan Muslim baru di tepi Laut Merah. Dan itu. Karena posisinya strategis, ngumpul komunitas semakin besar. Karena mereka kalau ke Madinah terkena perjanjian
Iya, Rasulullah harus mengembalikan, mendeportasi. Setelah tambah banyak, ini sekarang mulai mengganggu jalur perdagangan orang-orang Quraisy. Orang Quraisy kalau berdagang ke Syam itu pasti lewat jalur tepi Laut Merah ini. Sejak orang-orang Muslim berkumpul sana sahabat-sahabat Nabi itu sering diganggu. Sampai akhirnya orang-orang Mekah sendiri yang mengemis kepada Rasulullah untuk menghapus poin tadi. Ya sudah Rasulullah, poin itu tadi dihapus saja. Sudah, silahkan Anda terima orang-orang Muslim Mekah. Yang penting jangan tinggal menetap di tepi Laut Merah. Ini setelah dibatalkan poin. Yang membatalkan poin itu siapa? Siapa yang membatalkan? Orang-orang Quraisy sendiri. Batal poinnya. Sahabat-sahabat yang sebelumnya ada di tepi Laut Merah bergabung di Madinah. Masya Allah. Terus begitu sampai terjadi Fathul Mekah, penaklukan kota Mekah. Kota Mekah itu ditaklukkan. Ceritanya panjang, silahkan baca sendiri. Jangan ngandalin ustadznya aja. Kalau diceritain enak, kalau baca cepet ngantuk, cepet matanya. Kalau baca komik nggak habis, kalau baca internet online nggak ngantuk sampai jam 2 malam, jam 3 malam. Apalagi yang bisnis online, jam 3, jam 4 nggak ngantuk. Kalau baca sirah Nabi, sedikit cepat gitu. Itu gangguan setan tuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim mestinya. Yang jelas, yang ingin saya sampaikan pada sesi kedua ini antara Maghrib dan Isya, masalah dan problematika apapun yang kita hadapi sekarang, baik dunia, apalagi terkait dengan dakwah, ingatlah selalu bahwa Rasulullah pun pernah mengalaminya. Tapi beliau bersabar, adapun kita yang harus meningkatkan kualitas kesabaran. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.